Mungkin ucapan makasih pun gak cukup ketika hanya sebatas aku ucapkan untuk ibuku. Tapi yang mau aku sampaikan adalah tunggu Ika sampai Ika bisa bahagiain ibu. Tunggu Ika sampai Ika bisa wujudin semua keinginan ibu. Tunggu Ika sampai bisa Ika gantiin emas buat bahagiain ibu, buat bahagiain kakak, buat bahagiain adik. Halo teman-teman catatan kuliah, kembali lagi kita membahas spesial untuk memperingati Hari Ibu. Kita kedatangan teman mahasiswa dari kampus Universitas Trunojoyo Madura, namanya Kak Ika Wahyu Ridiawati. Dia kuliah di jurusan Ilmu Kelautan dari Lamongan. Saya hello dulu Kak. Annyeong. Oke. Pertanyaan untuk spesial Hari Ibu ini khusus banget ya teman-teman mahasiswa semua. Memilih jurusan kelautan ini karena dipilihkan seorang ibu atau karena pilihannya Ika sendiri? Berawal kenapa milih jurusan ilmu kelautan? Karena pilihan kedua dan keterimanya di situ, dan karena suka pantai aja jadi kuliah ilmu kelautan. Ternyata asik. Berarti pilihannya sendiri. Ya. Apakah jurusan kelautan itu sesuai dengan harapan ibu? Atau ibu sebenarnya mengharapkan sebenarnya kamu ini pengennya ibu ini pengen kamu jadi seorang semisal jadi dokter atau apa, terus kamu milihnya malah yang lain? Kalau keinginan ibu itu sebenarnya berawal dia itu ingin aku jadi guru ya. Dulu ibu pernah nyaranin kalau kuliah jurusan PGSD aja, tapi berhubung kakak aku kayak nyuruh terserah kamu ngambil apa, jadi akhirnya aku ngambil ilmu kelautan, tak jadikan pilihan kedua kayak gitu. Tapi ibuku nggak memaksa aku buat kamu harus jadi ini, terserah aku gitu. Oke. Sejauh kuliah di UTM sekarang semester 5, iya? Iya. Nah, sejauh kuliah di UTM di Trunojoyo itu sesering apa pulang ke rumah untuk bertemu orang di rumah, terutama ibu? Kalau pulang mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Berarti nggak sibuk-sibuk banget nih di kuliahan? Enggak, santuy. Oh, santuy, oke. BTW teman-teman, Kak Ika juga ikut organisasi yang pasti notabene sibuk dong. Tapi Kak Ika bilangnya nggak sibuk sih. Enggak. Entah gimana ngatur waktunya juga. Berarti Kak Ika bisa ngatur waktunya untuk bertemu kembali ke keluarga. Nah, ketika di tanah rantau pernah nggak sih dalam jangka waktu yang lama nggak pulang? Paling lama nggak pulang 1 bulan mungkin ya. 1 bulan. Iya. Ada kontak dengan ibu selama 1 bulan? Setiap hari selalu chatan sama ibu. Setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Kemanapun pasti kita kasih foto ke ibu. Kita ngepap ya guys. Oke. Berarti sangat deket banget nih sama ibunya. Iya. Nah, di masa kuliah pernah nggak sih ngerasa down atau banyak tugas, banyak kegiatan, akhirnya Ika ini ngerasa capek sehingga nggak tahu harus ngapain? Pernah? Pernah banget. Ketika ngedown ini apa yang Ika lakuin? Pernah suatu ketika tugas banyak, kegiatan organisasi juga ada, terus jadwal ada kegiatan karena nggak bisa pulang itu, dan aku nggak tahu harus ngapa-ngapain, cuma bisa telepon ibu. Dan di waktu itu cerita sama ibu keluh kesahnya seperti apa, gimana, gitu aja sih. Berarti peran ibu ketika lagi posisi jauh, terutama di posisi down itu sangat berperan banget ya? Berperan banget. Ketika di tanah rantau
ngerantau kan pasti, Lamongan Madura itu meskipun hitungannya deket tetap ngerantau. Ketika di tanah rantau, hal yang bikin Ika rindu rumah itu apa? Hal yang bikin aku rindu rumah yaitu bangun tidur, kita tinggal makan masakan ibu. Tinggal makan masakan Meskipun ibu sering jarang masak ya. Cuma kalau di rumah pasti dikasih tahu mau sarapan apa, mau makan apa. Tapi kalau di sini cari makan sendiri, pengen ini juga beli sendiri kayak gitu. Berarti terbentuknya kemandiriannya Ika ini karena di rantau atau sebelumnya memang udah mandiri? Sebelumnya juga emang udah sendiri sih di rumah, udah jarang ketemu ibu juga. Maksudnya ibu kan juga sibuk, dalam artian dia juga kerja kayak gitu. Jadi di rumah pun ya sendiri kayak gitu. Semandiri apa ketika di dunia perkuliahan? Ketika gak ada seorang ibu, kan tadi bilangnya kalau di rumah dibangunkan, terus udah siap makanan. Kalau nggak gitu Ika ditawarin makanan. Ketika di tanah rantau, siapa yang menggantikan sosok seorang ibu? Kalau menurut aku nggak ada. Kan kalau kita kemana-mana juga, kalau kita ngerantau, kalau kita kuliah, kalau pengen apapun ya kita akan jalan sendiri. Oke, saya jadi bingung ini. Membahas seorang ibu juga menjadi rindu seorang ibu pastinya. Pernah nggak sih kita jauh dari rumah, terus kita ternyata punya problem, dan problemnya ini bukan karena kita punya problem di perkuliahan, tetapi problemnya dengan orang rumah. Jadi dengan udah diberi jarak, tapi kita juga diberi ujian dengan problem dengan orang rumah, terutama seorang ibu. Pernah. Ketika mengalami problem seperti itu dengan jarak yang dengan adanya jarak, mungkin teman-teman mahasiswa juga pernah merasakan, ingin tahu bagaimana sih penyelesaiannya ketika kita di tanah rantau. Apakah kita harus pulang dengan waktu yang nggak banyak, menyisihkan waktu banyak, nggak bisa ada perkuliahan maupun kegiatan lain, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada problem di rumah gitu, tapi kita nggak bisa pulang. Kalau sejauh ini ya, ketika ada problem di rumah, tapi ketika kondisiku pas waktu ditelang nggak bisa pulang dengan adanya kuliahan, terus adanya kegiatan, praktikum dan lain sebagainya, yang aku lakukan ketika aku nggak bisa pulang ya komunikasi, cukup komunikasi sama ibu. Tadi kan pertanyaannya itu bukan nggak bisa pulang doang, tapi nggak bisa pulang karena adanya problem. Nah, ketika hanya lewat komunikasi, itu kan mungkin menjadikan problem itu entah tetap ada miss-nya atau gimana, atau harus kita ketika ada problem ya udah diam aja dulu, nanti kalau udah tenang baru ngechat ibu atau gimana? Sampai saat ini pun ketika aku ada problem sama ibu khususnya, aku sendiri belum pernah kayak ngobrolin apa yang aku rasakan sama ibu. Aku lebih memilih untuk gak bilang, tapi untuk untuk mencari hal lain agar hal itu terlupakan ya. Oke, buat teman-teman mahasiswa yang punya problem sama ibu, jangan jadikan, meskipun itu kalian merasa orang tua kita yang salah atau apapun itu, tetap, kalau menurut saya pribadi, siapapun yang salah tetap anak yang salah. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya, seberperan apa ibu selama Ika kuliah? Seberperan apa ibu selama kuliah?
Kalau dibilang bukan hanya perkuliahan aja ya, dari aku kecil sampai saat ini cuma ibu yang ada untuk aku, dan cuma ibu orang tua satu-satunya yang selalu ngedampingin aku. Dan kalau ditanya cukup apa perannya seperti apa, sangat berperan sekali di perkuliahan dan di apapun itu. Menurutku ibuku sangat berperan. Oke, seberapa sering sih ketika berperan pasti Ika juga merasakan bangganya sosok seorang ibu, mempunyai ibu seperti ibunya Ika. Seberapa sering Ika menyampaikan rasa bangga atau sayangnya Ika kepada sosok ibu di rumah? Kalau ditanya seberapa seringkah aku mengungkapkan, aku nggak sering mengungkapkan, cuma pernah mengungkapkan kalau terima kasih udah ada buat Ika, soalnya cuma ibu yang ada buat Ika, itu aja. Cuma pernah mengungkapkan seperti itu. Kalau dibilang sering, nggak sering. Pernah mengalami ini mendapatkan nilai IPK yang jelek? Pernah. Tentunya seorang ibu tidak mengharapkan nilai yang jelek, meskipun ibu tidak menuntut Ya. Tapi bagaimana sih tanggapan seorang ibunya Ika ketika Ika mendapatkan nilai yang tidak sesuai harapannya Ika sendiri maupun harapannya ibu? Dari waktu sekolah sampai kuliah, ibuku adalah orang yang dibilang sering selalu menanyakan tentang nilai yang aku dapatkan. Tetapi ketika nilai aku tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, atau nggak terlalu bagus atau nggak bisa jadi juara, ibu nggak pernah menuntut atau nggak pernah menyalahkan diriku. Yang selalu dia ucapkan cuma, ya udah nggak apa-apa, nanti belajar lagi. Toh nilai itu hanya sebatas nilai, tapi pelajaran itu nggak didapatkan pas waktu perkuliahan aja. Yang penting jadi orang yang baik sama orang lain, itu udah cukup. Kalau kata ibu gitu. Cukup excited dengan penyampaiannya. Pernah nggak sih ketika kita kuliah terus ada suatu hal di rumah yang bikin ada suatu benak di hati, saya harus berhenti kuliah? Pernah. Itu dikala kenapa? Dikala aku ngelihat ibuku susah buat biayain aku kuliah. Terus bisa sampai berjuang sampai saat ini itu dengan motivasi seorang ibu atau dengan cara lain, entah dia kerja atau mencari beasiswa atau seperti apa? Kalau yang sekarang ya, aku nggak tahu seberapa susahnya ibuku untuk membiayai aku kuliah di sini dengan kehidupan anak kuliahan, dengan kebutuhan kita praktikum dan lain sebagainya. Yang aku tahu pasti ibuku akan bersusah payah untuk mencukupi kebutuhan yang aku butuhkan. Dan motivasi aku sekarang kenapa aku masih ingin melanjut kuliah, ya ibu selalu bilang, ya udah fokus kuliah, pokoknya lulus dulu kuliahnya gitu. Dan kakakku dulu pernah pesan kalau semisal kuliah aja, yang penting nggak usah
mikir apapun, yang penting kamu kuliah lulus dulu, kayak gitu. Itu yang sampai sekarang pengen ibuku juga, ibu dan kakakku juga pengen kalau semisal aku lulus, meskipun pernah ada kepikiran kalau untuk berhenti kuliah gitu. Sangat jadi mungkin teman-teman mahasiswa juga pernah merasakan ada rasa ingin berhenti kuliah, entah masalah ekonomi maupun masalah keluarga ataupun masalah pribadinya sendiri tidak bisa untuk melanjutkan kuliah. Mungkin sangat banyak ya teman-teman. Seperti Kak Ika tadi, dengan mencoba untuk memotivasi diri kembali mengingat memori kenapa saya harus kuliah, sehingga itu yang akan membangkitkan teman-teman mahasiswa untuk bisa terus melanjut kuliah. Selain seorang ibu, support sistem Ika itu siapa? Bukan dibilang support system ya, cuma ketika selain seorang ibu yang mendukungku untuk kuliah, yaitu ada seorang kakak ipar perempuan serta adik, dan itu yang membuat aku buat gapai kesuksesan, buat ngebahagiaan mereka gitu. Bukan dibilang bisa dibilang ada orang yang harus aku bahagiakan. Tadi Ika nyebutkan emas itu kakak ipar itu atau siapa? Kakak ipar. Kakak ipar. Oke. Mungkin ada ucapan untuk ucapan terima kasih atau ucapan rindu ke seorang ibu, bisa diutarakan. Ucapan terima kasih. Entah terima kasih ataupun ada hal yang belum Ika sampaikan ke ibu selama 3 tahun, kalau semester 5 berarti ya kuliah. Selama 3 tahun kuliah, untuk seorang ibu di rumah, mungkin Ika bisa mengutarain itu, atau nanti ibunya nonton sehingga bisa mendengar ternyata anakku sudah sebesar ini, anakku sudah sedewasa ini. Yang mau aku sampaikan, mungkin ucapan makasih pun gak cukup ketika hanya sebatas aku ucapkan untuk ibuku. Tapi yang mau aku sampaikan adalah tunggu Ika sampai Ika bisa bahagiain ibu. Tunggu Ika sampai Ika bisa wujudin semua keinginan ibu. Tunggu Ika sampai bisa Ika gantiin emas buat bahagiain ibu, buat bahagiain kakak, buat bahagiain adik. Dan untuk kakakku, kakak ipar, dan adikku, terima kasih udah ada buat Ika, dan terima kasih udah berjuang, bisa dibilang berjuang sampai sekarang. Menurut aku wanita terhebat di hidupku itu bukan hanya ibu aja, tapi ada 2 orang. Ada ibu dan ada kakak iparku. Cuma mau ngucapin juga buat kakak, makasih udah ngebesarin adik sendiri tanpa ada pokoknya makasih udah ngebesarin adik Cahya tanpa ada emas di samping kakak. Dan
Dan makasih udah tetap berjuang sampai sendiri sampai sekarang aja. Terima kasih banyak Ika. Iya. Ke teman-teman semua yang menonton video ini, tetap semangat untuk kuliah atau mengejar cita-cita ataupun juga mengejar kebahagiaan orang tua, karena kebahagiaan orang tua nggak cuma hanya dengan kuliah ataupun belajar di bangku sekolah ataupun kuliah, tapi bisa dicari dimanapun kalian berada. Tetap semangat untuk menggapai kebahagiaan orang tua, meskipun kita semua nggak akan bisa membalas apa yang sudah orang tua kita berikan. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa. Annyeong.